Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Fareza Budiman, biasa dipanggil Ardi. Saya lahir di Gresik 28 Desember tahun 94. Saat ini usia saya 26 tahun. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana S1 di Universitas Internasional Semen Indonesia di Gresik dengan bidang studi manajemen bisnis. Kelebihan yang saya miliki adalah saya memiliki pengalaman dan kemampuan sebagai seorang pemimpin. Saya sudah terbiasa memimpin sebuah tim dimulai pada saat saya bersekolah dulu hingga saat ini bekerja sebagai sales supervisor. Dan saya memiliki kemampuan negosiasi dan presentasi. Saya sudah terbiasa melakukan negosiasi dengan buyer, dengan pembeli, dengan toko, dan saya terbiasa untuk melakukan presentasi atas hasil pekerjaan saya yang selama ini telah saya lakukan. Saat ini saya memiliki pengalaman kerja di bidang sales dan distribusi selama 4 tahun, yakni 1 tahun sebagai sales dan 3 tahun sebagai sales supervisor. Kekurangan yang saya miliki saat ini adalah saya masih pasif dalam berbicara bahasa Inggris. Tapi saya akan terus berlatih dan saya akan terus belajar untuk bisa membuat bahasa Inggris saya menjadi aktif. Saya seorang sales profesional yang selalu bekerja keras dan sepenuh hati dimanapun perusahaan yang saat itu meng-hire saya. Dan saya adalah orang yang menyukai tantangan, growth enthusiast, dan saya adalah orang yang terbiasa untuk membuat strategi-strategi dalam mencapai target penjualan maupun dalam meningkatkan produktivitas tim saya. Dalam bekerja tentu ada aturan dan kode etik yang harus kita patuhi. Dan untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi perusahaan, kita tentu harus mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, kita di dunia sales terbiasa berhubungan dengan buyer maupun pembeli. Dan kerap kali buyer atau pembeli meminta press list atau daftar harga dari produk-produk kita. Dan tentu kita ketika diminta hal seperti itu juga harus bisa selektif dalam memberikan informasi. Harus tahu bagaimana caranya kita menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen kita tersebut. Dan tentunya tidak serta-merta semua informasi maupun data-data kita berikan. Tetap kita harus bisa membedakan mana yang harus atau bisa dijelaskan kepada mereka dan mana yang tidak boleh dijelaskan kepada mereka. Adapun ketika mereka meminta informasi yang lebih detail, kita pasti harus berkonsultasi dengan atasan kita apakah informasi yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut bisa kita berikan. Dalam dunia sales, challenge distribusi produk baru adalah hal yang paling menantang. Saya pernah mengalami situasi di mana ketika saya pertama in charge di area tersebut, area saya adalah area yang termasuk tertinggal dalam hal distribusi. Itu yang menjadi fokus perbaikan saya pada saat itu, bagaimana caranya distribusi saya bisa diperbaiki dan meningkat, bahkan bisa mengalahkan area yang lain. Nah, itu adalah salah satu challenge saya pada saat itu. Yang saya lakukan pertama adalah saya memperbaiki mindset tim saya bahwa produk baru itu adalah sebuah peluang untuk meningkatkan sales. Peluang dari sisi kita bisa memperbanyak SKU yang ada di toko tersebut. Kemudian saya berikan challenge kepada sales ketika siapapun sales atau tim saya yang bisa mencapai target, maka itu mendapatkan reward, yang tentunya reward dan program yang saya buat tersebut atas persetujuan atasan saya. Dan yang saya lakukan adalah selalu memonitoring setiap hari, setiap minggu, dan melakukan evaluasi atas hasil yang didapatkan oleh teman-teman sales secara rutin. Pada akhirnya area saya merupakan area yang menjadi salah satu area dengan angka distribusi terbaik secara nasional dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 bulan. Demikian video perkenalan ini saya buat. Saya siap menerima tantangan baru. Let's sell better.